Kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri waz zamani. Dengan sifat ini mereka disifatkan. Sifat apa? Sifat mereka tawadhu, sifat mereka akhlakul karimah, sifat mereka husnudzan, sifat mereka tuh mulutnya enggak sibuk ya dengan apa namanya, dengan aibnya orang, tapi sibuk dengan aib diri sendiri. Enggak sibuk dengan kekurangan orang, sibuk dengan kekurangan diri sendiri. Enggak sibuk sama omongan orang, tapi sibuk sama omongannya Allah, sibuk sama omongannya Rasulullah, sibuk sama omongannya para aulia wa salihin. Wala tusghi li'adhil wala tasma' mufannid. Kalau dibilang tadi bakat man kan fi umrih nazarhum, beruntung orang yang seumur hidupnya pernah melihat mereka. Beruntung. Masya Allah. Humul qaum ghudhu fil mahabbah min sigharhum. Mereka adalah para kaum yang sejak kecil mereka tuh disuapi dengan kecintaan, tenggelam dalam kecintaan kepada para aulia wa salihin, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung mereka. Jangan begitu. Bahwasanya ya kalau pecinta mereka beruntung, iya. Bahkan ya secara zahir hatta orang yang ngeganggu mereka juga ya untung yang diganggu aulia wa salihin. Tahu kenapa? Enggak ngebales. Jadduhum al-Imam Ali bin Abi Thalib, dia manggil khadimnya, pembantunya. Fulan, dipanggil-panggil, enggak datang pembantunya. Keluar dari ruangan, dilihat pembantunya ada lagi duduk di luar ruangan, lagi berbaring, lagi santai begitu. Dia lagi berbaring dan tidak tidur. Imam Ali bilang, kamu tidur? Enggak. Kamu sakit? Tidak. Kamu dengar saya manggil? Iya, saya dengar. Kenapa enggak nyaut? Kenapa enggak jawab? Dan itu pembantu yang lagi sambil berbaring gitu dengan majikannya, dia jawab, amintu ugubatak fataraktu ijabatak. Aku merasa aman dari hukumanmu. Aku tahu kamu gak bakal membalas, gak bakal marah, gak bakal memukul saya, gak bakal menghakimi saya. Maka ya kebetulan aku lagi malas menjawab, jadi aku gak jawab panggilanmu. Begitu aja. Subhanallah. Radhiyallahu anhum wa arbahum ajma'in. Hatta orang yang ngeganggu mereka pun juga ngeganggu mereka tuh ya gak dibalas dengan gangguan. Zakar hadal Imam Sya'rani, ada satu orang minal awliya berjalan di suatu perjalanan. Kebetulan dia papasan sama satu orang pembenci, pendengki. Itu pembenci ketika melihat wali tersebut dikata-katai, dicaci maki, kamu dasar bid'ah, syirik, sahib khurafat, segala macam lah dicaci maki. Sambil jalan perjalanan menuju, kebetulan arah tujuan mereka sama. Sehingga dia cuma nggak bisa menghindar, jadi dia sambil berjalan lah diikutin. Itu orang sepanjang jalan mencaci maki. Sampai udah panjang dia capek sendiri. Nah emang begitu orang kalau caci maki, jangan disautin. Sama kayak pingpong, tahu bola pingpong? Ditangkis terus, ya terus, nggak kelar-kelarnya. Biarin bolanya out. Dia pungut tuh bola sendiri, dia pukul lagi, ini nggak kena. Out lagi, dia ambil lagi, udah biarin dia capek. Katanya, asyadul jawab ala safih al-i'rad anhu. Jawaban yang paling nyelekit buat orang-orang pencaci pendengki adalah cuekin. Apa cuekin di sini? Acuhkan. Jangan digubris, jangan diladenin. Da'hum. Biarin aja. Da'in nas. Ya qalbi yaqulun ma badalahum wa tathik bil arabil khalaiki. Habib Umar sampai bilang dulu sama kita, santri-santri beliau, orang ngomong begini, orang nyampaikan begitu, jangan kamu terpengaruh. Falyakun ta'athurukum bil uluwiyat la bis sufliyat. Kalian tuh kalau mau terpancing, terprovokasi, terbawa, hanyut dengan omongan, hanyutlah dengan omongan pengaruh-pengaruh yang tinggi. Hanyut dengan Al-Quran, terpancing dengan Al-Quran, terbawa dengan Al-Quran, terbawa dengan hadisnya Nabi Muhammad, terbawa dengan Ihya Ulumuddin, dengan ucapannya Sya'rani, Ghazali, Imam Al-Haddad. Begitu. Jangan terpancing sama gosip, sama pesan-pesan, sama video-video di Facebook, di YouTube, di Twitter, di mana. Jangan terpancing sama begituan. Nonton itu sekali terpengaruh, diomongin, sampai di mimbar-mimbar, sampai di mana-mana diomongin.
Giliran Al-Quran nggak membuat dia tersentuh seperti ucapan pendengki. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Si pendengki itu atau Allah Subhanahu wa taala? Dengar kepada Allah Subhanahu wa taala, la tasghi li'adhil wa la tasma' mufannid, lakin asghi li rabbik. Simak kepada Allah taala. Itu orang ngomong mencaci wali ini, dicuekin sambil berjalan. Sampai udah dekat satu kota, tahu-tahu wali tersebut berhenti. Itu orang capek udah diam sendiri, dia berhenti, dia duduk di satu tempat bawah pohon, itu orang juga berhenti juga. Bilang, ya fulan, kalau masih ada yang mau kamu sampaikan, sampaikan sekarang. Kamu masih mau mencaci, keluarin sekarang. Jangan kamu keluarinnya pas sudah di kampung. Kenapa? Soalnya itu depan kampung saya, banyak murid-murid saya. Saya takut ada murid-murid saya yang emosinya belum stabil, terus mereka malah memukuli engkau. Jadi kalau kamu mau mencaci sekarang, saya dengerin sampai selesai, sampai puas. Di sana kamu jangan mencaci. Kenapa? Saya kesian kamu. Subhanallah. Bahkan sampai pencacinya pun juga dikesianin. Coba kalau kita, terus, dikit lagi. Mau ditunggu teman-teman saya di sana. Subhanallah.